Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada malam hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami puji, kami sembah Engkau selagi kami hidup, selagi kami ada. Kau telah memberkati kehidupan kami, Kau telah memberkati setiap pekerjaan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hidup kami, juga pekerjaan kami, supaya menjadi persembahan bagi-Mu dan menjadi sukacita dan berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat di dalam tempat tidur kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35 dan ayat pembimbing renungan dari ayat 35. Begini firman Tuhan. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Topik renungan ini adalah misi penyelamatan Allah. Sahabat renungan malam Shalom, ada banyak orang yang saat ini seringkali tidak bisa keluar dari pengalaman buruk yang telah berlalu. Mereka punya catatan pengalaman buruk di masa lalu, di masa kemarin dengan satu atau dengan beberapa orang atau kelompok. Lalu dengan pengalaman itu, mereka pun berkata dan menyimpulkan sesuai pengalamannya dan pengenalannya. Misalnya dalam pengalaman itu ia berkata, dia itu adalah orang yang dulu menyakiti saya. Dia itu adalah orang yang dulu membohongi, menipu saya. Dia itu adalah orang yang membenci saya dan lain sebagainya. Demikian ia mengutarakan bagaimana pengalaman masa lalunya terhadap antara hubungannya dengan orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupannya. Yang mau saya katakan adalah satu pengalaman buruk sangat tidak layak untuk menjadi kesimpulan akhir kata, bahwa pengalaman selanjutnya bersama seseorang atau kelompok yang sama itu pasti menjadi buruk juga. Ini juga yang akan disampaikan dalam renungan ini. Banyak berita kebenaran dari firman Tuhan yang sering mengungkapkan atau menyatakan bagaimana hubungan orang Farisi dengan Yesus. Orang Farisi dikenal adalah orang yang suka menolak, orang yang sering menjebak, mencari kesalahan Tuhan Yesus, dan memiliki niat yang tidak baik terhadap Tuhan Yesus. Namun dalam nas renungan ini kita temukan justru ada orang Farisi berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Bukankah ini suatu peringatan untuk melindungi Yesus dari rencana kejahatan Herodes? Yesus tidak terjebak dalam pemahaman bahwa orang Farisi itu selalu harus buruk. Tetapi Yesus juga tidak berarti meletakkan keyakinannya kepada Farisi itu.
Yesus tahu bahwa apa yang mereka ucapkan itu benar adanya. Herodes sedang berusaha untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Jadi sewaktu Yesus memutuskan untuk tidak mundur dari perjalanannya menuju Yerusalem, yaitu perjalanan menuju kepada penderitaan dan kematian. Itu bukanlah karena Yesus berbeda pendapat dengan orang Farisi ini tentang Herodes. Pendapat Yesus dengan orang Farisi itu sama, bahwa Yesus memang harus mengalami penderitaan dan bahkan akan mengalami ancaman pembunuhan oleh Herodes. Yesus tetap meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Yang pasti Yesus akan mati di sana. Ya, Yesus pasti mati di Yerusalem. Yerusalem adalah kota di mana berdirinya bait suci, dan di sana juga ditemukan para tokoh-tokoh rohaniawan. Namun justru mereka yang tinggal di Yerusalem, para tokoh rohaniawan itulah yang membunuh para nabi-nabi, termasuk juga yang akan membunuh Tuhan Yesus nantinya. Yerusalem dikenal juga sebagai kota yang suci, namun dipenuhi oleh orang-orang yang keras hati. Yerusalem disebut rumah yang akan ditinggalkan dan menjadi tempat yang sunyi akibat kejahatan dan keangkuhan dan kekerasan hati orang-orang yang tinggal di sana. Kota yang tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Kota di mana orang yang tinggal di sana tidak peka dengan sindiran dan tak mempan dengan teguran yang baik. Sahabat renungan malam Shalom. Seharusnya kita bertanya, kenapa Yesus mau melakukan itu semua? Mengapa Tuhan Yesus menghampiri kematiannya sendiri? Bapak, Ibu, Saudara, bukankah apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus hadir di dunia ini adalah untuk suatu tujuan dan dengan melakukan misi, rencana-rencana Allah Bapa yang mengutusnya. Sama halnya dengan kehadiran kita di dunia ini, hidup kita memiliki misi untuk kita perjuangkan. Hidup dengan tujuan adalah satu-satunya cara untuk sungguh-sungguh hidup. Lain dari itu berarti asal hidup saja. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah tujuan kita hidup di dunia ini dan apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita tidak asal hidup saja, tapi seperti yang dikatakan, hidup yang memiliki tujuan adalah salah satu cara untuk sungguh-sungguh hidup. Mungkin hari ini kita melihat hidup keluarga kita tidak baik. Hidup di tengah-tengah keluarga kita sedang menghadapi persoalan. Keluarga kita sedang bermasalah, berantakan, tidak akur. Juga kita perhatikan bagaimana keadaan keuangan ekonomi kita yang tidak stabil, kadang cukup dan kadang juga tidak ada sama sekali. Mungkin hari ini juga kita tidak mendapat pekerjaan atau masih dalam pengangguran. Namun kita tidak menyerah dan terus berusaha mencari dan mendapatkan pekerjaan. Apa yang menjadi tujuan kita dalam keadaan situasi hidup kita yang seperti ini? Tentu kita akan berjuang untuk memulihkan keadaan hidup kita. Dan itu adalah misi kita. Kita harus memotivasi diri kita sendiri bahwa semua itu bisa kita lakukan.
Demikian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Yerusalem. Meskipun nyawanya terancam, Yesus tetap setia menjalankan misinya. Sebelum kepada kematiannya, Ia mau mengumpulkan dan menyelamatkan semua orang. Yesus mau membebaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan Yesus mau hadir mencelikan mata yang buta, serta menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita oleh manusia. Selain itu juga Tuhan Yesus hadir untuk mengajar dan memberitakan kebenaran firman Allah tentang kerajaan Allah bagi siapa saja yang haus, yang rindu akan firman Tuhan. Ditambah lagi, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang rindu dan haus akan kehadiran Tuhan, tetapi Dia juga memberitakan kerajaan Allah kepada orang-orang yang menolak kehadirannya sendiri. Tuhan Yesus merupakan wujud Allah Bapa di bumi ini, dan melalui Yesus, Bapa menjalankan misi penyelamatan bagi semua ciptaannya termasuk kita. Tuhan Yesus dengan sepenuhnya mendemonstrasikan kasih Bapa bagi manusia dan mewujudkan keinginannya untuk memberkati kita. Ungkapan atau ekspresi kasih Bapa bagi semua manusia dapat terlihat dari pernyataan Yesus kepada Yerusalem. Ini juga yang menegaskan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mengekspresikan untuk menyelamatkan dan memberkati semua umat. Dan pada akhirnya umat yang melihat dan merasakan kasih Tuhan akan berkata, "Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Sahabat renungan malam Shalom, marilah kita berdiam diri untuk mengingat apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan. Karena itu, kita harus jujur mengakui jika ada dosa yang telah melukai hati Tuhan. Mari kita memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Kita juga meminta bimbingan Tuhan agar terus dibentuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Nya dan memiliki visi serta misi yang selaras dengannya. Mari kita membangun komitmen untuk tetap taat kepada Tuhan. Mari kita juga mengisi hari-hari hidup kita dengan hidup yang bermakna. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk renungan yang kami dengarkan pada malam hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami terus membaharui hidup kami selagi kami masih hidup di dunia ini. Dan kami juga mau menerima setiap pengajaran atas firman Tuhan, mau dengar-dengar firman Tuhan yang dapat menuntun, membimbing kami kepada kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami tidak mampu melakukan firman Tuhan jika kami hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri. Tetapi jika Engkau yang memberi kekuatan serta kemampuan, maka kami boleh melakukannya dengan sukacita dan dengan penyertaan Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau istirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Berkati kami sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.